Maka di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku organisasi mata kuliah Organisasi Manajemen Industri kelas B. Sebelum kami menjelaskan tentang perilaku organisasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha dengan NBI 14122000197. Saya Kipti Raihan Aziza, NBI 14122000182. Saya Imarahani dengan NBI 14122000193. Saya Karisma Dwi Rahayu dengan NBI 14122000216. Saya Syafil Nur Wahid, NBI 14122000203. Nah, selanjutnya definisi organisasi menurut para ahli dan menurut kami akan dijelaskan oleh rekan kami, Kipti Raihan Aziza. Kepada saudari Kipti dipersilakan. Baik, yang pertama definisi organisasi menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Sondang Pesiagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Kemudian ada menurut para ahli lainnya seperti Stephen P. Robbins, menurut James Dimoni, dan menurut Oliver Sheldon. Nah, menurut kami sendiri, organisasi adalah sekumpulan orang yang mempunyai proses pembagian kerja yang mempunyai sistem kerjasama. Kemudian ada entitas organisasi. Entitas organisasi sendiri didefinisikan sebagai unit khusus dengan batasan yang fleksibel dan permeable yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk mengakses pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Untuk jenis-jenis entitas organisasi sendiri, ada perusahaan, adalah entitas yang dibentuk untuk melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Organisasi non-profit yang didirikan untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Kemudian pemerintahan adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan urusan publik dalam suatu negara atau wilayah. Kemudian yang terakhir ada koperasi, badan usaha yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan anggota. Selanjutnya adalah peran dan manajemen dalam organisasi. Peran manajemen dalam organisasi, yang pertama mencapai tujuan organisasi, yang kedua optimalisasi sumber daya, yang ketiga mengatasi tantangan, empat meningkatkan produktivitas dan kualitas, lima mengoptimalkan pengambilan keputusan. Lalu manfaat manajemen dalam organisasi yaitu satu, meningkatkan efisiensi. Dua, meningkatkan efektivitas. Tiga, meningkatkan produktivitas. Empat, meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing. Definisi organisasi klasik, neoklasik, dan modern. Teori organisasi klasik. Definisi organisasi menurut teori klasik adalah organisasi merupakan struktur hubungan kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang yang bekerja sama. Teori organisasi neoklasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Teori organisasi modern. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang paling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan.
Era organisasi klasik, neoklasik, modern. Organisasi klasik berkembang mulai 1800-an pada abad ke-19. Banyak organisasi yang didasarkan birokrasi menggunakan sistem pada teori klasik, sebagai contoh pada Kerajaan Mesir, Cina, Kekaisaran Romawi, dan bahkan Gereja Katolik Roma. Organisasi neoklasik, percobaan pertama yang dilakukan di pabrik Hawthorne pada tahun 1924 dilakukan untuk meliti pengaruh perbedaan tingkat penerangan cahaya dalam pekerjaan terhadap produktivitas kerja atau efisiensi para karyawan. Percobaan kedua dimulai bulan April tahun 1927 yang melibatkan kelompok kecil pekerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan sosial atau manusiawi di antara pekerja, peneliti, dan penyedia supervisor lebih penting dalam menentukan produktivitas daripada pengubahan-pengubahan kondisi kerja. Percobaan terakhir dimulai bulan November tahun 1931. Tujuan observasinya adalah untuk lebih memahami bagaimana norma-norma yang mengendalikan hasil kerja setiap organisasi dikembangkan oleh kelompok sosial para pekerja atau organisasi informal. Organisasi modern. Pandangan ini munculnya diawali oleh suatu penelitian yang dilakukan oleh John Woodward pada tahun 1950-an terhadap 100 perusahaan manufaktur di daerah South Essex, Inggris. Pendekatan modern dipandang sebagai pendekatan yang mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi. Untuk yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tahapan siklus organisasi. Berikut adalah contoh gambar siklus hidup organisasi, suatu analisis perkembangan organisasi. Tahap-tahap perkembangan siklus organisasi menurut Itzhak Adizes tahun 1989 menguraikan 3 tahapan utama, yaitu tahap pertama, pertumbuhan atau growing stage, yang meliputi masa pengenalan atau courtship, masa bayi atau infancy, dan masa kanak-kanak atau gogo. Dan yang kedua adalah masa coming of age, yang meliputi masa kedewasaan atau adolescence, dan masa puncak atau masa kemasan adalah prime. Dan yang ketiga dalam tahap penurunan atau aging organization, yang meliputi masa kemapanan atau stabil organization, masa aristokrasi atau aristokrasi, masa birokrasi awal atau early bureaucracy, dan masa birokrasi dan mati atau bureaucracy and death. Berikut adalah 7 tahap yang paling penting, yaitu masa pengenalan atau courtship, masa bayi atau infant period, masa anak-anak atau guguh, masa dewasa dan selanjutnya masa puncak organisasi, kemudian masa stabilitas organisasi, dan yang terakhir masa penurunan dan kematian organisasi. Nah, adapun contoh penerapannya di bidang industri manufaktur dengan analisis LPC life product cycle pada home industry Tas Padaring, Bek Kecamatan Rambi Puji, Jember. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat persentase unit volume penjualan dan laba dari tahun 2018 Rimbek. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan dari tabel ini, kita ketahui bahwa jumlah penjualan pada tahun 2018 sebesar 1.712 itu dengan persentase kenaikan 0%, dan pada tahun 2015 naik 1.719, 2014 dengan persentase kenaikan 0,40%, dan pada tahun 2017 naik sekitar 1.752 unit dengan persentase kenaikan 0,34%. Nah, dikarenakan meskipun penjualan meningkat, tapi persentase kenaikan penjualan meningkat itu lebih sedikit. Nah, pada tahun 2018 kenaikan itu naik sebesar 1.779 dengan persentase kenaikan 1,54%.
Nah, selanjutnya di gambar kedua ini kita bisa melihat grafik volume penjualan per unit Rinbek Jember ini pada tahun 2018. Pada grafik ini, keterangannya yaitu yang pertama tahap perkenalan dan yang kedua tahap pertumbuhan. Pada tahun 2014 ini, penjualan itu merupakan tahap perkenalan. Begitu juga dengan tahap pada tahun 2015 itu memasuki fase pertumbuhan, pada tahun 2016 itu juga fase pertumbuhan, 2017 fase pertumbuhan. Nah, sedangkan pada tahun 2018 masih juga di fase pertumbuhan dengan penjualan sebesar 1.779 unit. Dan selanjutnya ini adalah gambar ketiga adalah grafik presentasi penjualan pada tahun 2018. Nah, tahap atau indikasi dari penjualan Rinbek ini, yang pertama itu tahap perkenalan. Tahap perkenalan itu mencakup promosi produk dan penjualan produk. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan itu mencakup peningkatan penjualan dan laba perusahaan, dan tahap penurunan. Penurunan itu yang berarti penurunan penjualan. Jika kita lihat pada grafik yang di atas tadi, maka pada tahun 2014 itu merupakan tahap perkenalan. Sedangkan tahun 2015 memasuki fase pertumbuhan karena mengalami kenaikan 0,40% sampai dengan pada tahun 2018. Nah, pada grafik keempat, volume penjualan atau unit dan persentase kenaikan Rinbek ini kita dapat lihat pada grafik ini. Nah, pada grafik ini kita ketahui bahwa 2014 ini masih tahap perkenalan, 2015 pertumbuhan, 2016 pertumbuhan, 2017 itu memasuki fase penurunan. Dan 2018 itu memasuki fase pertumbuhan lagi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.